disalahkan dia begini karena begini, kecewa dengan DPP, DPC, DPD dan sebagainya. Itu tidak benar. Dan ini tidak ada hubungannya dengan masalah yang kemarin di Ciseeng. Tolong catat baik-baik semuanya. Kemarin kami sampai turun di Ciseeng, bukan nyari lawan, bukan nyari musuh, lain hang gelut, lain hang rusuh. Kami hanya ingin mempertahankan marwah kami BPPKB Banten yang sudah diinjak-injak oleh oknum yang tidak tahu. Bapak-bapak perlu tahu yang saya bilang tadi. Tahun 1998 ada 3 elemen yang terlibat dalam pendirian BPKB Banten. Tokoh masyarakat Banten yang langsung diwakili oleh Abah Profesor Dr. Haji Tembang Sudu Supriwa. Akademisi, tokoh masyarakat Banten yang terlibat mengelola negeri ini di sana. Juga ini yang tidak kalah penting. Ahli ulama besar Banten secara langsung terlibat dengan BPPKB Banten yang hari ini diinjak seseorang. Maka saya pastikan di sini siapapun yang merasa anggota BPPKB Banten sejati cinta, saya pastikan bukan hanya saya, tapi dia pun akan merasakan sakit yang sama. Tapi tolong, saya mohon, dari awal kejadian kita tahu tersebar voice note. Abah Haji Tubagus Nosogriwa, selain beliau selaku sekretaris jenderal Dewan Pembina Pusat, pimpinan tertinggi di DPP kedua, beliau orang tua kita. Bapak-bapak bisa tahu psikologis beliau sampai segitu luar biasanya. Saking apa? Saking emosinya. Tapi saya terus berusaha bagaimana meredam kemarahan anggota pengurus BPPKB Banten. Bahkan saya ditelepon dari Polres, dari Polda, dari Polsek. Mohon Mbah, segera diredam, segera diredam. Jadi intinya, dinamika yang terjadi kemarin di Ciseeng, bukan BPPKB Banten datang ke Cekajak Perang Raji Ciseeng, tidak. Hanya saja saya memohon kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polres. Kenapa? Karena Polsek sudah tidak bisa lagi memberikan izin, karena persoalan ini sudah ditangani Polres kemarin. Bahkan saudara Mulyadi itu kemarin yang katanya mohon maaf kong kali kong sama ketua satu lah, diburon lah, itu informasi sesat. Saya pastikan di hari kemarin itu waktu saya turun ke sana, saudara Mulyadi ada di Polres Kabupaten Bogor, diamankan oleh Polri. Inilah bentuk kesigapan Polri. Kalau saja hari itu Mulyadi tidak diamankan, wallahualam bisa bapak-bapak apa yang tadi saya juga nggak ngerti. Karena seluruh pengurus dan anggota BPPKB di seluruh Nusantara sudah murka. Kenapa? Bapak-bapak tahu nggak? Si Emul dengan gagahnya menyatakan di forum resmi, videonya sudah tersebar bukan hanya di dalam negeri sampai luar negeri, bahwa mulai besok tidak boleh ada bendera BPKB Banten berkibar di daerah Ciseeng. Sekarang pertanyaan sederhana bapak-bapak, apakah Republik Indonesia itu punya saudara Mulyadi? BPKB Banten bukan hanya nasional, seperti nasional. Di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Belanda, bahkan Amerika California berkibar bendera BPKB. Tidak ada yang menghalangi selama dia tidak bertentangan dengan satu negara itu. Masa di kampung dewek orang boleh lah, siapa lu? Iya betul. Hei, belum tetap geluduk ya siapa? Hah? Ampura ya abah ini ibarat macan lagi tidur, bangun hari ini. Demi marwah BPPKB Banten. Tapi tolong dicatat baik-baik. Pesan abah di hari kemarin apa? Sekalipun kita sakit, sekalipun kita sedih, bahkan geram. Hah? Cek orang peneglang tambah hangga gaya beta kasih eta abah golok lamun diizinan ku abah geus moal kabagian sejen mah beak abah goloknya sorangan. Hah? Tapi alhamdulillah sekalipun abah golok sableng tukang mencita jelema, alhamdulillah beliau sadar hukum. Artinya dimohon dengan hormat kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB di mana saja berada, tetap jaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing, jaga ketertiban umum, jangan terpancing. Urusan ini banyak yang bertanya ke abah, itu bagaimana Pak pertanggung jawabannya? Urusan kaitan dengan masalah tersebut kita serahkan kepada penegak hukum untuk diproses sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku. Karena apa? Apapun alasannya, ketika kita main hakim sendiri, itu tidak akan pernah dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. BPPKB Banten dari sejak lahir 98 sampai hari ini 26 tahun, alhamdulillah kita tunduk patuh menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Untuk itu abah mohon
Kepada seluruh pengurus dan anggota BPK Banten, jangan pernah sekali-kali menjolimi siapapun, kapanpun, dimanapun. Jangan pernah memperlakukan orang yang tidak adil. Tapi tolong dicatat, Ketua Salman Al-Farizi, apabila terjadi di Cinangka perlakuan tidak adil terhadap pengurus dan anggota BPK Banten, nih, si bocah Angol paling depan akan membela anggotanya. Bahkan mohon izin bapak-bapak, ketika kemarin saya minta izin kepada pihak kepolisian, emang mudah. 2 jam Pak baru berhasil saya melobi Polres untuk hanya mendapatkan izin memasang bendera kembali. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, izin kemudian saya dengan anak-anak saya datang ke perapatan Seheng bukan mau rusuh, bukan nyari lawan, bukan nyari permusuhan. Kami hanya ingin memasang kembali bendera kami yang sudah diturunkan dan diancam untuk tidak boleh berkibar lagi mulai besok di Cipaten Seheng. Tetapi saya bilang, Pak mohon izin, apabila saya datang ke perapatan Seheng dengan maksud baik tadi ada yang ganggu, apalagi ada yang nyolek bendera kami, jujur saya yang merintahkan karek sukuna, aing tanggung jawab. Mantap. Ini bukan masalah jago-jagoan Pak. Mohon maaf, mohon izin Bapak Polisi, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan bocah Angol boro-boro pinter bodoh aja kan. Tapi kalau orang-orang udah mencoba cabik marwah BPKB Banten, maaf, kalau memang harus ada korban, saya yang pertama mengorbankan diri untuk membela marwah BPKB Banten. Jadi ingat sekali lagi, jadikan pelajaran, ambil hikmah bahwa apa yang disampaikan Ketua Nana tadi, jangan kita mudah mengeluarkan kata-kata yang akhirnya justru menjadi penyakit. Nah, sekali lagi untuk menjawab pertanyaan dari seluruh pengurus anggota BPK Banten yang selama ini bingung kaitan dengan masalah itu, sekaligus Abah mohon doanya. Insya Allah, karena ini ranahnya